Murid saya yang bernama Puton pindah ke desa lain sekitar 1 jam dari base camp kami. Puton sudah seperti anak angkat. Kadang memanggil saya guru dan tak jarang memanggil saya mama. Satu kali saya berkunjung ke rumah barunya dan bertemu dengan San, tantenya yang mengidap kanker payudara sebelah kiri. Sungguh prihatin melihat kondisinya yang kesakitan. Rumah sudah terjual, suami tidak bekerja karena sakit mah kronis. Mereka hidup dengan 2 anak yang masih kecil dan hidup menumpang di tanah orang sambil beternak bebek dan ayam. Tak ada uang untuk berobat. Saat kami menikmati snack dan minuman yang saya bawa, hikmat Tuhan datang pada saya untuk menceritakan kabar baik, pengharapan di dalam Dia. Saya berkata, "San, uang tak ada padaku, namun bolehkah aku berdoa untuk kesembuhanmu?" Dia jawab, "Iya boleh. Namun sebelum berdoa, saya minta izin untuk menceritakan tentang kuasa Kristus atas sakit, penyakit, dan kutuk dosa." Dia bilang, dia pernah dengar tentang Tuhan Yesus belasan tahun lalu. Saya pun menceritakan kabar baik, membimbingnya dalam pengakuan dosa, dan mohon anugerah keselamatan. Saya berkata, tak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkanmu, namun kesembuhan tanpa keselamatan sia-sia adanya. Saat saya akan berdoa untuknya, ada beberapa tetangga datang. Saya pun mengalihkan pembicaraan karena memang tidak aman ber-PI di negara ini. Jika mereka tidak suka, sewaktu-waktu bisa melaporkan ke polisi. Hal luar biasa. San tetap minta saya untuk mendoakannya. Saya pun mohon izin pada tetangga. Jika saya akan berdoa secara Kristen untuk San, jujur agak was-was, namun belajar pasrah pada Tuhan. Saya mohon hikmatnya dan berdoa untuk San. Selesai berdoa, kami kaget karena payudaranya seperti meletus dan keluar banyak nanah. Kami membantu membersihkannya. San dipenuhi dengan syukur karena rasa cekat-cekot hilang manakala nanah keluar. Saya pun memuji Tuhan atas karyanya. 2 minggu kemudian, Mama Puton menelpon saya untuk mengunjungi mereka dan San. Saat ke sana, mereka memanggil saya dukun bukan guru. Oh Tuhan, apa ini? Payudara San telah mengering dan mereka pikir itu karena saya punya kuasa untuk menyembuhkan. Mereka harap saya berdoa lagi supaya sembuh sempurna. Ini tidak benar. Saya menyadari mereka harus belajar mengenal Tuhan secara pribadi, bergantung pada Dia dan bukan pada manusia. Saya ingatkan kembali San dan keluarga Puton untuk menerima Kristus secara pribadi dan berdoa kepadanya. Hari itu saya berbagi berkatnya dan meminta San untuk melakukan check up di rumah sakit, bersyukur bahwa ini menjadi jalan Tuhan. Di rumah sakit, dia bertemu dengan anak Tuhan yang kemudian mau memuridkannya, mengajar firman dan berdoa. Puji Tuhan, benar kata firman, ada yang menabur, ada yang menyirami, ada yang menuai. Namun yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Sebulan sekali saya mengunjungi keluarga ini, bersyukur kesehatan San juga membaik. Suami San sudah bekerja sebagai satpam di lapangan golf dan mereka pindah ke tempat yang lebih baik. Suami San belum percaya Tuhan, tetapi di bulan Agustus ketika saya mengunjungi mereka karena suaminya baru saja operasi usus besar dan kami duduk di halaman rumah di bawah pohon, kemudian suami San bertanya pada saya, "Kenapa kamu percaya Tuhan Yesus?" Terima kasih Tuhan. Ia kembali membuka pintu. Saya saksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saat mengajar kebenaran, beberapa tetangga datang dan ikut mendengarkan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, namun Tuhan memberi damai sejahtera untuk tetap memberitakan kasih Tuhan. Saya sempat bertanya pada suami San, "Maukah kamu menerima Kristus sebagai Tuhan?" Namun dia tidak mau memberikan jawabannya, tetapi saya tetap berdoa. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hatinya. Awal September saya pulang ke Indonesia sehingga tidak sempat mengunjungi keluarga San. Pertengahan September saya mendapat kabar duka bahwa suami San telah meninggal dunia. 3 minggu kemudian San pun meninggal dunia. Sungguh sangat sedih hati saya.
terutama memikirkan apakah suami San meninggal dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan dua anak mereka yang masih kecil? Cukup lama saya dalam kesedihan. Ada rasa bersalah kenapa tidak sempatkan diri mengunjungi mereka sebelum cuti ke Indonesia. Bersyukur Tuhan tidak izinkan saya terpuruk dalam perasaan tersebut. Ia ingatkan kembali lewat doa dan firman-Nya. Keselamatan adalah anugerah-Nya, haknya. Saya sudah beritakan kebenaran. Tuhan yang paling tahu keadaan mereka yang telah meninggal dan bagaimana memelihara anak-anak yatim piatu tersebut. Jujur, peristiwa dan pengalaman tersebut makin memotivasi saya untuk tidak jemu-jemu pergi dan memberitakan kabar baik sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.